Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi. Kali ini saya dapat servisan TV Intel 20 inch dengan keluhan mati total. Oke, langsung saja dicoba apakah benar. Kita colokan stekernya dulu sini. Apakah benar mati total? Oke, kita tekan tombolnya. Ya, tidak ada penampakan sama sekali, indikator pun tidak ada. Tanpa panjang lebar, langsung saja dieksekusi. Oke, mesin sudah terlihat, casingnya sudah dibuka, dan penampakan mesin TV Intel ini sama persis dengan TV Goldstar ya, iPhone LG. Yang terlihat unit ini, TV ini sangat jadul sekali. Yang jelas terlihat di sini dia menggunakan STR S6707. Ini sangat jadul sekali dan sekarang juga sangat langka ya. IC juga memakai dua IC program dan chroma terpisah. Langsung saja kita cek ya, langsung cek tegangan masuk apa tidak. Langsung saja colok stekernya. AVO ditempatkan pada skala DC ya. Langsung kita cek di LO besarnya apakah tegangan ada. 0 volt ya, berarti tegangan tidak hadir. Karena tidak hadir, langsung kita pindah ke skala AC. Kita lihat tegangan dari PLN masuk apa tidak, apakah fuse ini putus, saklar ini rusak, atau ada yang lainnya. Oke, langsung saja kita cek setelah fuse. Di sini dari PLN tegangannya ada ya. Sesudah saklar juga hadir, menandakan saklar ini normal ya. Kita cek setelah lilitan di sini. Setelah lilitan di situ juga ada. Nah, setelah lilitan di sini ada resistor ya. Dihambat, diseri oleh resistor. Langsung masuk ke kiprok. Kita cek setelah resistor ada tegangan apa tidak. Ya, di situ tidak ada ya, hanya terukur 1 volt saja ya. 2 volt, 1 volt, 2 volt. Berarti resistor ini putus. Kenapa hanya hadir 2 volt? Mungkin hanya biasnya ya, bias dari debu-debu yang kotor itu. Hanya imbasnya saja. Ini pasti putus ya, karena di sini tegangan hilang ya, tegangan hilang, tidak ada. Di sini tidak ada tegangan, 0 volt ya, 0 volt, hanya ada 2 volt AC, VAC. Tapi sebelum resistor di situ hadir ya tegangannya dari PLN. Kita cabut dulu stekernya. Nah, ya, tegangan sudah tidak ada. Nah, ini resistor sudah dipastikan putus ya. Karena apa? TV ini jadi mati total karena tegangannya tidak sampai ke dioda bridge ya, bridge dan elko ini. Karena tidak sampai, maka TV ini jadi mati total. Sering juga saya dapat kasus-kasus seperti ini ya, STR jadul, TV jadul seperti ini. Gejalanya bermacam-macam ya. Ada fuse yang putus, ada juga R ini putus, ada juga MCB turun jelek. Nah, untuk kasus kali ini
sudah ditemukan resistor ini putus ya. Kita cek pakai skala ohm buzzer ya. Kita cek di sini resistor ini masih normal apa tidak atau sudah putus ya. Di sana sudah 0 OL ya, sudah tidak ada ya, putus ya. Ini seharusnya dia bunyi seperti ini, berarti menandakan R ini sudah putus. Putusnya resistor ini pasti ada sebabnya. Disebabkan paling sering ya, disebabkan oleh shortnya STR, yaitu shortnya di kaki pin 1, pin 2 dan pin 3. Ini sebenarnya transistor ya. Pin 1, 2 dan 3 ini sebenarnya transistor, cuma sudah tertanam di dalam. Nah, ini biasanya short. Nah, bagaimana cara modifikasinya? Yang sering saya lakukan itu saya putus ya, saya potong kaki STR pin 1 dan 3 ya. Pin 2 dibiarkan saja. Ini saya putus pin 1 dan pin 3 saya putus, saya gantikan transistor regulator. Akan langsung saya modifikasi, dan fuse ini akan saya buka, akan saya ganti bohlam ya, ganti bohlam. Resistor ini juga saya ganti. Kenapa saya ganti bohlam ya? Untuk menghindari putusnya lagi resistor ini atau fuse ini, atau menjaga agar MCB tidak turun ya. Tak lupa ya, yang karena ini TV jadul pasti ya, kapasitas komponen di sini sudah mulai berkurang ya, terutama elko di sini ya. Di sini ada elko 4750 volt, di sini 220 mikro 35 volt, dan di sini 10 mikro 100 volt ya. Untuk nilai ini di sini R ini nilainya 39 ohm 7 watt. Nanti saya coba modifikasi dulu apakah benar STR ini short. Saya buka dulu, saya cek dulu ya. Dan di sini komponennya sudah saya siapkan ya. Dari transistor regulator 2498, elko 220 35 volt, tidak kelihatan ya, yang penting agak-agak jelas saja. Dan juga 47 mikro 50 volt dan 10 mikro 160 volt. Ini sama saja ya. Untuk kasus seperti ini biasanya yang lain masih aman. Untuk dioda ini, dioda di sini, bridge ini ya. Bisa juga ya R ini putus karena shortnya dioda juga bisa. Nanti kita cek ya. Nah, betul. Dan untuk resistor 39 ohm 7 watt ini saya ganti 39 ohm 10 watt ya. Untuk 7 wattnya saya tidak punya, 7 wattnya tidak punya. Terus sementara saya cek dulu ya untuk mensingkat durasi. Tidak, saya ambil gambar dulu. Tunggu saja setelah saya modifikasi hasilnya bagaimana. Oh ya, tadi sebelum bongkar transistor horizontal ini saya cabut dulu ya. Karena apa? Banyak kemungkinan ya TV itu mati total, mati yang lain-lain juga seperti apa. Banyak kemungkinan penyebabnya. Salah satunya ya bisa disebabkan karena kendornya solderan ya. Karena ini TV yang sudah lama sekali, cukup jadul kan ya, takutnya memang solderannya yang lepas, dibolak-balik dia terkoneksi solderannya, dia nyala. Bahaya ya, bahaya untuk kita ya. Itu hanya jaga-jaga saja. Bisa juga dibilang SOP ya, menghindari kecelakaan kerja ya. Oke, kita cek dulu. Sebelum kita modifikasi, kita cek dulu komponen-komponen di sini masih layak pakai atau tidak. Yang jelas ketiga elko ini sudah pasti saya ganti. Pengecekan pada mesin ini
komponen-komponen di blok primer ini sudah saya cek semua ya, dan komponen yang rusak, yang mati 39 ohm sudah saya ganti di sini. Untuk sementara saya tempatkan di luar dulu karena ya agak sulit tadi. Mungkin nanti kalau ini bisa nyala kita rapikan. Dan ini sudah saya modifikasi ya. Nah, untuk komponen-komponen lain ternyata masih bagus ya. Hanya 3 elko saja yang saya ganti. Untuk yang lain saya tidak jelaskan karena di sini saya hanya fokus menjelaskan tentang modifikasi STR 6707 ini ya. Oke, modifikasinya di sini saya jelaskan secara singkat saja ya. Selain komponen-komponen yang lain yang rusak dan yang turun kapasitas sudah saya ganti, fuse juga saya ganti bohlam, pin 1, 2 dan 3. Terutama pin 1 dan pin 3 STR sudah saya cabut ya, saya lepas dari mainboard ini dan saya gantikan dengan transistor regulator ini. Untuk penyambungannya, pin 1 kabel merah ini terhubung ke kolektor transistor horizontal ya. Pin 2 ground itu terhubung ke pin emitor transistor ya, sangat jelas. Dan kabel biru ini pin 3 itu terhubung ke pin basis transistor. Bagaimana penampakannya? Langsung saja kita coba. Kita nyalakan dulu biar jelas, dan langsung juga kita tes tegangan. Apakah ini sudah berhasil? Kita lihat bohlam di sana, apakah dia bisa padam. Itu juga sebagai indikator. Untuk sementara juga transistor masih saya lepas ya, untuk cek tegangan. Langsung saja kita colokkan stekernya. Tunggu sekejap, bohlam menyala. Apakah dia mati? Ya, mati. Nah, di sini indikator sudah menyala terang ya. Nyala terang. Kita tes di blok primer sini di elko besar, apakah sudah ada tegangan. Sudah hadir ya, sudah hadir 228. Berarti terbilang ini sukses ya modifikasi. Heatsink ground ini langsung kita pindah ke heatsink blok sekunder ya, di heatsink transistor horizontal. Nah, ini juga sebagai indikator ya. Kalau ini padam, menandakan blok regulator itu normal ya. Jika masih menyala terang berarti ada masalah ya. Ini fungsinya bohlam. Selain juga menjaga agar MCB tidak trip atau terbakarnya lagi komponen yang diganti. Saya pindah di blok sekunder, kita cek di sini B plusnya, apakah sudah hadir tegangannya. Nah, di situ sudah hadir 41 dan lampu indikator menyala terang. Itu menandakan ini TV belum start ya. Belum start. 41 masih dalam keadaan standby ya. Dan juga ditandakan terangnya lampu indikator ya. Kalau ini redup berarti dia start. Coba kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, rupanya TV sudah start ya. Indikator sudah redup dan tegangan B plus 112 terbilang normal ya. Oke, langsung saja kita rapikan. Oke ya, hasilnya seperti ini ya. Setelah saya rapikan, hasilnya seperti ini. Seperti terlihat ya, 2 kaki STR sudah saya angkat ya. Ini pin 1 ya, sudah saya lepas. Dan asal mulanya di sini sudah saya angkat. Ini pin 1 dan
ini pin 3 ya, asal mulanya di sini kabel biru ini. Nah, dan posisi yang saya cabut sudah saya gantikan ya dengan transistor regulator 2498. Posisi kolektor saya hubungkan ke lubang PCB bekas kaki nomor 1 ya. Kaki kolektor saya hubungkan ke mesin bekas lubang dari kaki nomor 1 STR, dan pin emitter saya hubungan langsung ke kaki nomor 2. Kaki nomor 2 ini tidak saya cabut ya, masih tetap terkoneksi ke mesin. Dan lubang kaki nomor 3 di mesin ya, yang setelah saya cabut saya gantikan dengan kabel biru ini dan terhubung ke kaki basis transistor ya. Seperti itu pemasangannya dan modifikasinya seperti ini. Dan juga 3 elko sudah saya ganti, dan resistor 39 ohm 7 watt saya ganti juga, karena saya tidak punya 7 watt saya ganti 10 watt ya, dengan ohm yang sama 39 ohm. Setelah saya rapikan penampakannya seperti ini. Lalu kita balik lagi mesinnya ya. Kita balik lagi ya, tampak dari bawah seperti ini. Langsung kita nyalakan. Oh ya, transistor horizontal sudah saya pasang ya. Coba kita nyalakan apakah dia menyala. Nah, indikator sudah menyala. Kita tes blok primernya. Di sini terukur 227 ya, berarti sudah normal. Sekarang beralih ke blok sekunder. Kita cek di sini ya. Untuk groundnya kita pindah ke heatsink transistor horizontal. Kita tes B plusnya di sini ya, terukur 41, masih standby, ditandai dengan indikator menyala terang. Lalu kita coba start pakai remote ya, apakah dia bisa redup. Nah, dia sudah redup ya. TV juga sudah start, B plus juga sudah naik 112, dan gambar pun sudah tampak. Coba saya koneksikan dengan antena ini. Penampakannya oke. Di situ sudah terlihat. Nah, itu kita coba ganti channel, mungkin channelnya kurang bagus. Nah, di sana ya sudah keluar gambarnya. Gambarnya pun juga sudah bagus. Saatnya kita coba lagi. Oke, bismillah. Nah, indikator sudah menyala. Kita coba nyalakan. Sudah normal ya. Modifikasinya berjalan lancar. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, serta nyalakan lonceng notifikasinya.